Itu. Sebentar ya. Oke, bentar gue presentasi dulu. Jendela ya. Nah, udah kelihatan belum ya? Apa namanya layarnya? Udah. Sip. Sebentar ya. Gue ganti dulu ke bagian itunya. Kemarin kan jadi kita bahas ini ya. Sebenarnya kita bahas mengenai materi asam basa nih. Jadi sebenarnya ini juga apa namanya masih sederhana gitu yang terkait dengan em, asam basa, tapi memang ada apa namanya beberapa eh, konsep gitu ya yang harus diketahui terlebih dahulu gitu sebelum apa namanya kita bisa memahami soalnya secara menyeluruh gitu. Beberapa poin itu, jadi kalian harus mengetahui nih apa namanya konsep dasar dari ininya dari asam basa tersebut. Sebentar, gue cari dulu mana ya kemarin. Seharusnya di sini. Kemarin tuh kecampur banget sih. Sebentar ya. Nah ini dia. Jadi kan kita kemarin itu ngebahas mengenai yang gua udah bahas di video itu kan ini ya titrasi gitu ya, mengenai titrasi. Nah, titrasi asam basa itu apa sih sebenarnya? Nah, ini ya titrasi di sini nih yang menjadi patokan nih. Nah, titrasi itu sendiri eh apa namanya sebenarnya adalah gini, jadi ada suatu zat yang dia sifatnya asam gitu ya kan. Di ini kita pasti mengetahui lah apa namanya zat yang dia sifatnya asam dan yang sifatnya itu basa gitu ya. Nah, kita ingin mengetahui nih, jadi titrasi itu adalah eh, kita, jadi kita itu ingin mengetahui nih, jadi di titrasi itu kita ingin mengetahui bagaimana sih antara asam dengan basa itu ketika dicampurkan gitu dicampurkan antara keduanya gitu. Bagaimana sih kondisinya ketika asam dan basa itu dicampurkan? Nah, misalkan seperti garam dapur nih, garam dapur yang kalian pakai gitu ya di dalam apa namanya oleh ibu kalian gitu ketika memasak itu sebenarnya adalah campuran asam basa gitu. Jadi garam itu sebenarnya dihasilkan ini dari kan ada namanya HCl ya, HCl atau asam klorida. Nah, ditambah dengan ini natrium hidroksida. Natrium hidroksida itu biasanya yang apa namanya di soda kue gitu. Itu kan udah ini ya memang apa namanya propertinya berbeda tetapi mirip-mirip gitu. Itu juga merupakan suatu basa juga seperti itu. Nah, jadi untuk mendapatkan NaCl atau garam itu sebenarnya kita mereaksikan antara keduanya gitu. Jadi ketika direaksikan akan menghasilkan garam. Jadi ini kan termasuk jenis asam kuat ya. Jadi HCl juga em, apa namanya? Dia kan kuat banget nih. Jadi bisa melarutkan besi juga gitu. Bisa membuat sesuatu itu menjadi ini apa namanya? Dia itu bersifat korosif lah intinya seperti itu. Kemudian juga sangat membahayakan gitu ya jika terkena kulit kan bakal melepuh gitu kan. Terus bisa juga nyampe luka bakar dan sebagainya. Nah, ini bahaya banget nih. Kalau NaOH itu bahayanya adalah dia tuh terlalu basa. Jadi basanya itu gimana ya? Jadi ketika ketika kena kulit kita itu tuh bisa apa sensitif gitu. Kulit kita tuh merasa sangat sensitif, bisa jadi sangat panas gitu ya. Jadi ketika misalkan penggunaan ini ya di dalam kehidupan sehari-hari kan tentunya kita juga menemukan si NaOH ini itu kan dalam ini ya dalam sabun gitu ya, dalam sabun mandi, kemudian dalam deterjen gitu. Intinya adalah untuk membersihkan kotoran kan, seperti itu untuk membersihkan kuman-kuman gitu. Karena si senyawa yang dia itu basa itu dia bisa membunuh bakteri seperti itu. Nah, ketika dia apa namanya basa kuat itu, misalnya terkena kulit kita, itu
licin banget sifatnya, dan juga itu sifatnya merusak gitu. Sama sih seperti asam juga. Namun merusaknya di sini bukan merusak yang dia sifatnya korosif atau bagaimana, tetapi lebih ke gimana ya, apa namanya, beracun gitu. Jadi dia itu kalau misalkan dalam bentuk yang benar-benar murni, itu tuh nggak boleh digunakan gitu. Nah, ketika dia itu udah dicampur dengan beberapa senyawa tertentu gitu ya, sabun itu kan pasti udah ditambah suatu senyawa lain. Nah, yang bikin sabun itu bisa apa namanya, bisa dimanfaatkan gitu. Nah, ketika menggunakan sabunnya itu tuh udah apa namanya, udah sesuai lah dengan standar di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi tidak berbahaya seperti itu. Nah, intinya seperti itu ya, untuk titrasi itu sebenarnya adalah ketika kalian itu mencampurkan antara asam dengan basa, kemudian akan menghasilkan garam dan juga ini sebenarnya itu adalah zat sisanya. Pasti kalau misalkan kalian itu mereaksikan antara asam dan basa, itu pasti akan dihasilkan sisa. Nah, sisanya ini adalah air gitu. Misalkan kalian di lab nih nanti ya kan, kalau udah offline itu nanti kalau nggak salah itu kelas 11 deh, eksperimennya itu kita menitrasi asam terhadap basa atau basa terhadap asam, jadi akan menghasilkan uap gitu di bagian kacanya seperti itu. Intinya di sini adalah kita menggabungkan antara konsep mol, kemudian kita menggabungkan antara konsep molaritas juga, dan kita juga apa namanya, memadukan antara konsep dengan asam basa gitu. Nah, asam basa inilah yang pondasi kalian ini harus benar-benar paham gitu terlebih dahulu ya. Sorry nih tulisan gue nih. Susah sih nulis lewat apa namanya, lewat mouse gitu. Nanti gue pengen beli ini sih. Nanti apa namanya, yang buat stylus gitu. Nanti lebih inilah, lebih layak lah insya Allah tulisannya seperti itu. Nah, intinya di sini adalah kan diketahui sebanyak 1,5 mililiter sampel larutan asam sulfat ya. Tahu kan asam sulfat itu H2SO4. Nah, H2SO4 juga nih dia merupakan suatu senyawa yang dia itu asam yang sangat asam banget. Jadi sangat berbahaya gitu ketika dia kena sesuatu, ketika kena kulit kita itu sifatnya sangat merusak, dan dia itu gimana ya? Ada standarifikasinya gimana dia itu bisa diperjualbelikan di pasaran seperti itu. Nah, dia dititrasi nih. Jadi kita juga ini udah mengetahui volume ya. Anggaplah ini adalah volume 1. Kemudian kita juga udah mengetahui larutan si NaOH-nya nih. NaOH-nya itu kan ini ya yang akan dicampur tadi ya. Ini di dalam reaksi titrasi ini. Kita juga udah tahu nih volumenya adalah 23,7 mili. Nah, ini anggap aja sebagai V2. Nah, gimana sih konsepnya? Jadi si ininya, ini kan 1,47 molar ya. 1,47 molar, kalian masih ingat kan apa namanya konsep dari M itu sendiri? M itu adalah dibagi dengan V. Ibaratnya gini, kalian itu punya N itu ibaratnya kalian punya benda gitu ya. Kalian punya, katakanlah ada senyawa gitu ya. Kalian punya senyawa tertentu. Nah, ini di dalam sater air gitu. Misalkan kalian kalau misalkan berenang nih ya, berenang di suatu apa namanya, di suatu apa itu tertentu gitu ya, di suatu tempat tertentu. Nah, itu kan biasanya kaporit gitu ya. Nah, senyawanya itu kita anggap kaporit aja nih. Kaporit nih, misalkan kaporit yang dimasukkan ini misalkan kolam renangnya. Terus ini kaporit yang dimasukkan ke dalam air itu sebanyak berapa sih? Di dalam air-air ini, di dalam air ini sebanyak berapa? Istilahnya si M ini sebenarnya adalah yang kita kenal sebagai kepekatan gitu. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari itu kita kepekatan ya, sorry. Nah, kepekatan itu maksudnya adalah seberapa kental sih, misalkan kalau kalian bikin nutrisari nih, kalau misalkan satu bungkus gitu ya, itu kan mungkin udah terasa manis ya kan. Terus ada juga mungkin yang belum merasa manis, ada yang dia nyampurin dua apa namanya, dua serbuk nutrisari gitu ya dalam segini.
itu masih apa namanya dicampurin lagi gitu sama dia. Nah, otomatis kan airnya kan tetap aja kan. Misalnya airnya segini. Kemudian serbuk nutrisarinya tuh makin ditambah, otomatis nanti airnya itu dia makin manis seperti itu. Nah, intinya konsep dari molaritas itu adalah bagaimana kita mengukur tingkat kepekatan dari suatu zat yang dia itu dilarutkan dalam air seperti itu. Nah, konsentrasi nih yang ditanya adalah konsentrasi dalam satuan molaritas sampel larutan asam sulfat tersebut adalah sebanyak berapa. Nah, jadi ketika kita itu mencampurkan, ini kan adalah konsep tentang titrasi ya. Jadi apa namanya? Ada beberapa konsep yang harus kalian ketahui nih mengenai titrasi. Kalau misalkan titrasi intinya adalah antara asam nih ya, kan ada asam dan basa gitu ya. Nah, asam dan basanya ini harus habis gitu. Ini benar-benar harus habis sehingga akan menghasilkan garam tuh. Sehingga akan menghasilkan garam. Nah, intinya seperti itu. Nah, ketika sebentar, kayaknya ada yang mau masuk. Sebentar ya. Sebentar. Itu dulu. Kayaknya ada yang mau masuk. Oh, oh iya, tuh. Oke, kita lanjut ya tadi pembahasannya. Sebentar. Oke, di sini tadi. Intinya seperti itu. Nah, ketika kalian itu nanti mencampurkan antara asam dan basa, yang kalian harus perhatikan adalah yang menjadi konsep utama dalam hal ini adalah si molnya. Jadi adalah apa namanya istilahnya tadi ya, kalau misalkan mol itu kan dia mengukur seberapa banyak sih zatnya, tapi dalam satuan khusus gitu ya. Di dalam kimia itu memang menggunakan mol gitu karena massa yang digunakan biasanya sedikit, bukan massa-massa yang sangat berat gitu yang seperti di fisika seperti itu. Nah, jadi kalian harus bikin N asam sama dengan N basanya gitu. Nah, N asam sama dengan basa itu ngap seperti ini. Kalian mengira gini, jika saat apa namanya asam dan basanya itu dicampur, gimana sih caranya biar dua-duanya itu habis? Kan kalau misalkan apa namanya N asam gitu ya, N asam dikurang dengan N basa, ini kan sama dengan nol ya kan? Nah, ini habis nih tandanya. Makanya kenapa kita bisa sama dengan ini gitu. Konsepnya seperti itu. Nah, gimana sih caranya biar si asam sulfatnya ini dan si NaOH-nya ini dia bisa menjadi habis. Jadi kan kita punya reaksinya H2SO4 ya. SO4 ditambah dengan si NaOH nih. Menjadi Na2SO4. Menjadi Na2SO4 ditambah dengan H2O seperti itu. Nah, ini tambahin 2 gitu ya sebagai apa? Sebagai koefisiennya. Nah, N asam sama dengan N basanya ini kenapa harus sama? Tadi ya, jadi asam dan basanya itu dia harus habis dan harus membentuk garam gitu sebagai apa namanya? Ini ya garam ini apa namanya? Sebagai hasil sisanya seperti itu. Nah, jadi ini kan N asam sama dengan N basa tuh. Nah, N itu sendiri apa sih rumusnya? N sama dengan nih, kita tinggal modifikasi aja dari rumus yang ini. Gitu. Sebentar hapus dulu yang kurang itu. N gue hapus aja. Ntar, nggak mau dihapus sih. Oke, aja dulu ya. Oke, kita ya kan N asam sama dengan N basa. Jadi si N itu sendiri itu sama dengan ini ya. Jadi kalian apa namanya langsung pindahin aja ke sini.
M kali V gitu. N sama dengan M kali V. Nah, ini kan terlihat nih hubungan yang jelas antara konsep molaritas dengan volume yang dikaitkan dengan si molnya. Nah, jadi ketika kalian itu mencari berapa sih mol asamnya, jadi kalian itu harus tahu nih ionisasi dari masing-masing zatnya itu sendiri. Nah, misalkan ada apa namanya tadi, yang tadi kan ada H2SO4 nih ya kan. H2SO4. Nah, ini H2SO4 ini kalian harus ini dulu, kalian harus pecah menjadi 2H plus tambah SO4 2 min seperti itu. Nah, ketika dia udah dipecah seperti ini, baru kita nih, ini adalah patokannya. Jadi asam itu biasanya memang dilambangkan dengan H plus ya. Nah, H2SO4-nya ini kita harus mengetahui nih konsentrasinya sebanyak berapa sih jika dibandingkan dengan si NaOH-nya. Jadi kan si asam sulfatnya ini kan tadi udah diketahui ya. Jadi yang belum diketahui memang si M2-nya gitu. M1-nya gitu. M1-nya ini belum tahu M1 atau si konsentrasi dari asamnya itu dia belum diketahui sama sekali. Ya udah tinggal kalian ini aja M1 dikali dengan masukin si V-nya itu adalah 1,5 seperti itu. Ya, 1,5 dari M1. Nah, untuk mencari H plusnya ya udah sesuai dengan apa namanya konsep dari ininya, sesuai dengan konsep mol nanti kita tinggal kali aja 2 kalinya dari 1,5 M1 seperti itu. Ini hasilnya 3 kan. 3 kalinya dari M1 seperti itu. Nah, ini kan 3 kalinya dari M1. Ya udah tinggal masukin aja. 3 kalinya dari M1 sama dengan kita harus mencari N basanya. N basanya juga dicari tuh. Nah, NaOH tadi kan ada NaOH. Nah, NaOH ini kalau misalnya dijabarin itu kan menjadi Na plus OH min gitu. Nah, kita harus tahu nih berapa sih si ininya si molnya dari si NaOH. Ya udah caranya adalah kalian tinggal kalikan 23,7 ini sama ya tadi mol apa namanya si M-nya atau konsentrasinya 1,47 dikali dengan 23,7 seperti itu. Nah, ini nanti masukin aja. Jadi nah ini karena dia koefisiennya 1 nih, jadi nggak berpengaruh dong terhadap dia kecuali kalau misalkan kurang dari 1 atau lebih dari 1 gitu kan. Karena perkalian dengan 1 kan akan menghasilkan nilai yang sama. Ya udah tinggal kalian masukin aja ke sini. Ntar ini pindahin dulu. Nah, jadi 1,47 dikalikan dengan 23,7 seperti itu. 23,7. Nah, M1-nya adalah 1,47 kali dengan 23,7 gitu ya. Ini 1, sorry. Nah, 23,7 dibagi dengan 3 seperti itu. Nah, intinya seperti itu sih kalau misalkan titrasi asam basa. Nah, tadi ya mol asamnya dikali dengan jumlah plus atau jumlah OH minnya gitu kalau mau itu. Tadi ya yang tadi kan ada H2SO4 nih. H2SO4. Kalau misalkan ditinjaunya yang menurut kalian lebih gampang aja sih. Nah, ini kan 2H plus ya. Nah, karena D itu 2H plus, maka bisa dianggap mol asamnya itu adalah sebanyak 2. Nah, untuk NaOH-nya ya udah sama aja. NaOH-nya adalah kan dia merupakan Na plus tambah OH min seperti itu. Nah, NaOH itu kan merupakan NH plus tambah OH min. Jadi jumlah OH itu kan 1 ya di sini. Dalam konteks ini adalah 1 sehingga dimasukinnya 1. Kemudian si H2O apa namanya? H2SO4-nya adalah 2. Ya udah tinggal kalian masukin 2 seperti itu. Nah, untuk M-nya tinggal kalian pindahin ruas saja. Jadi 1,47
dikalikan dengan 23,7 dibagi dengan 3. Nah, nanti kan kalau pas Olimpiade itu biasanya boleh menggunakan kalkulator. Nah, hasilnya adalah segini. Jadi nggak perlu repot-repot. Yang penting kalian mengetahui konsepnya itu seperti apa. Nah, lanjut ke ini ya, apa namanya? Kemarin itu mungkin kita bakal ini dulu untuk pemahaman konsep yang di sini. Ini juga sangat penting juga untuk jika apa namanya sekiranya apa kemarin itu ini ya kurang paham mengenai konsep yang liter-liter itu sebenarnya sama aja sih. Intinya adalah nanti bereaksi sempurna dengan 2 gram SnO2. Jadi kita tinggal membandingkan koefisiennya aja gitu. Koefisiennya berapa? Yang penting adalah kita mengetahui MR dari SnO2. Ini harus diketahui. Ketika nanti udah ketahui, akhirnya nanti pembagian antara massa dibagi dengan si massa molarnya, itu kan akan menghasilkan si N ya. Nah, N-nya inilah yang kita bisa gunakan dalam perbandingan koefisien. Sehingga nanti gas hidrogennya itu bisa ketemu. Gimana caranya? Nanti ini kan adalah satu ya. Nah, ibaratnya nanti kalian udah menemukan nih molnya. Untuk mencari si apa namanya N dari H2 itu caranya adalah ya udah karena dia itu koefisiennya di depan itu adalah 2 ya kan per tadi yang udah diketahui adalah SnO2-nya adalah sebesar 1 gitu ya kan di sini adalah 1 gitu koefisiennya 2 dibagi dengan 1 dikalikan dengan ininya N-nya dari SnO2 karena eh, merupakan perbandingan aja gitu ya. Ini dapat nih hasil dari NH2-nya seperti itu. Nah, untuk menghubungkan dengan volumenya, ya udah tadi kalian ini ya apa namanya mempelajari juga kalau misalkan yang udah nonton lewat videonya. Jadi untuk menghubungkan antara ini kan kita mengetahui ada konsep tekanan ya, ada konsep P atau tekanan. Nah, tekanan gitu. Nah, tekanan itu biasanya kalau dalam kimia itu dia itu dalam satuan atmosfer. Tapi kalau misalkan di dalam fisika itu biasanya Pascal gitu ya. Sebenarnya sama aja, tapi memang ada konversinya gitu. Misalkan 1 Pascal berapa ATM seperti itu. Nah, itu saling dikonversi lah gitu. Jadi memang pengukurannya atau satuannya itu agak berbeda gitu antara fisika dengan kimia. Nah, bagaimana sih untuk menghubungkan konsepnya tersebut gitu? Jadi kan ini pertanyaannya adalah volume gas hidrogen itu kan diukur pada keadaan, jadi ibaratkan kalian itu punya suatu tabung. Tabungnya itu di dalamnya itu terdapat gas. Nah, gasnya itu dia punya tekanan kan pastinya. Jadi misalkan ada tabung gitu ya. Misalkan ada tabung seperti ini gitu. Tabung itu dia tertutup. Kemudian diisi oleh banyak molekul gas. Nah, dia itu molekul gas ini dia bakal menekan dinding dari si ininya kemana-mana gitu, ke segala arah sehingga dia itu kuat gitu ya. Jadi kalau misalkan di dapur kan misalkan ada gas gitu ya, gas yang untuk memasak. Nah, itu juga karena apa namanya? Karena molekulnya itu molekul dari gasnya itu kemana-mana gitu ya. Nah, itu juga ini apa namanya bahayanya adalah ketika dia meledak seperti itu. Jadi ada tekanan gitu. Jadi nggak heran kalau misalkan gas misalnya tabung LPG itu meledak diakibatkan oleh kenapa sih itu masalahnya? Ya mungkin karena di dalamnya itu ada yang nggak beres gitu ya. Jadi ada tekanan yang berlebihan di dalam si gasnya itu, tekanan yang berlebihan dalam tabung dan tabungnya itu nggak bisa menahannya lagi gitu. Jadi ya udah dilepasin aja gitu. Intinya seperti itu. Nah, jadi untuk menghubungkan ini kan ada juga nih 273 Kelvin. Nah, 273 Kelvin ini apa sih? Suhu gitu. Eh, sorry. Bentar.
Sumpah susah banget kalau nulis apa namanya pakai ini ya, kayak apa sih? Pakai ini, pakai mouse. Nanti gue beli stylus insya Allah biar apa namanya lebih rapi. Nah, di sini ini adalah suhu nih. Kelvin itu adalah suhu. Biasanya suhu itu kita kan nyatakan dalam Celcius ya. Tapi juga ada misalnya dalam Fahrenheit, Fahrenheit, kemudian juga ada Reaumur, kemudian tadi Kelvin gitu ya. Jadi ada beberapa jenisnya, tetapi yang paling lumrah memang di negara kita kan menggunakan Celcius kan karena memang tergolongnya lebih mudah juga gitu. Tapi kalau orang-orang di luar itu biasanya pakainya tuh bervariasi gitu, bukan hanya untuk institusi pendidikan aja, tapi ada beberapa memang apa namanya warganya yang dia itu memakai ini tertentu gitu, merek atau brand tertentu gitu, seperti itu. Nah, jadi apa namanya bagaimana cara menghubungkan antara keduanya gitu ya untuk bereaksi sempurna gitu. Tadi kita kan udah nemu nih. Nah, gimana sih caranya konversi mol ini ke dalam volume dengan diketahui adanya variabel seperti misalkan tadi ada tekanan, kemudian ada volume gitu ya. Terus terus apa namanya? Ini dalam apa sih gitu konsepnya dalam apa? Nah, itu dinyatakan dalam persamaan gas ideal seperti itu. PV sama dengan nRT gitu. Gue yakin sih kelas 10 harusnya sudah pernah disinggung juga gitu kan. Ini fundamental yang orang harus paham juga. Kalian harus tentunya harus paham betul gitu ya. Nah, P-nya udah ketahui kan tadi 1 atm. V-nya itu adalah, nah yang ini adalah volume yang dicari nih dalam persamaan. N-nya kita udah tahu. Nah, R-nya ini apa sih? R-nya itu konstanta. Besarnya itu adalah 0,082 seperti itu. Nah, karena dia itu besarnya 0,082, jadi kalian itu bisanya menghafal gitu ya dalam apa namanya konsep yang si R. Nah, R-nya itu adalah tetapan gas ideal biasanya. Dan kenapa nilainya itu dia konstan atau mutlak? Karena dia itu didapatkan dari apa namanya uji coba gitu ya, dari hasil percobaan gitu. Jadi mau nggak mau memang kita harus langsung ikutin aja gitu daripada apa namanya ada permasalahan gitu ya dan sebagainya. Jadi R-nya itu dia nilainya konstan dan si T-nya itu adalah suhunya tadi. Jadi kan dari Celsius gimana sih caranya untuk diubah jadi apa namanya diubah jadi misalkan tadi Kelvin tadi sebentar gimana ya. Jadi dari Celsius ke Kelvin itu bagaimana? Ya udah Celsius itu ditambah dengan 273 seperti itu. Misalkan 71 sama dengan 7 apa tadi 71 15 gitu ya. Jadi 15 derajat Celcius misalkan. 15 derajat Celcius gimana sih caranya untuk diubah jadi Kelvin? Ya udah gampangnya adalah tadi sebentar. Jadi kalian itu tinggal tambahin aja misalkan tadi 273 gitu ya di 15 gitu. Jadi ini ditinggal ditambah aja sih 288 Fahrenheit seperti itu. Nah, terus apa namanya? Gue pengen ini ya sebentar. Gue pengen ngejelasin mengenai konsep laju reaksi. Nah, laju reaksi kemarin juga gue udah apa namanya sempat singgung gitu ya. Mungkin langsung aja ke penerapan dari apa namanya konsep dari soalnya seperti itu. Hmm, Ntar mana tadi? Oke. Nah, laju reaksi ini gampang nih sebenarnya karena dia sering keluar juga dan ketika kita mengetahui gitu ya konsepnya dengan benar, itu akan sangat sangat mudah gitu dalam mengerjakan soal tersebut. Jadi bisa menjadi andil gitu ya dalam mengerjakan soal gitu. Jadi ada poin-poin tambahan lah yang kita bisa nambahin gitu dalam nanti pas Olimpiade seperti itu.
Nah, langsung aja masuk ke ininya, apa namanya pembahasannya. Jadi ini nih, jadi ada reaksi antara gas NO. NO itu adalah gas nitrogen oksida dan gas O2. Gas oksigen menghasilkan gas NO2 gitu ya. Atau gas apa namanya di em, nitrogen dioksida seperti itu. Nah, untuk apa nih? Nah, apa sih yang dimaksud dengan reaksi orde kedua terhadap gas NO dan orde pertama terhadap gas O2? Nah, jika konsentrasinya itu dinaikkan 2 kali, maka peningkatan laju reaksi adalah sebanyak berapa? Jadi gini, misalkan, gue kasih tahu konsep dasarnya dulu ya. Jadi, misalkan kita punya senyawa A ditambah dengan B, itu hasilnya adalah C ditambah dengan D seperti itu. Nah, ketika A tambah B sama dengan C ditambah dengan D, jadi di dalam kalau misalkan di dalam fisika itu kita meninjau kecepatan itu adalah ini ya perubahan jarak persatuan waktunya seperti itu. Jadi di kimia juga ada, tetapi bedanya dalam kimia itu adalah bagaimana kita merumuskan berapa sih perubahan senyawanya gitu. Ini di dalam sini tuh bisa diubah apa aja ya, baik tadi ada si B gitu, kemudian ada si C-nya, terus juga ada si D-nya seperti itu. Ada si D-nya. Nah, B, C dengan D gitu kan. Nah, bagaimana sih mengukur gitu ya, mengukur hasilnya itu gimana gitu. Bagaimana sih peningkatan laju reaksinya. Nah, jadi di sini tuh kalau misalkan kita meninjau dari yang sebelah kiri, kita meninjau dari yang sebelah kiri, ini adalah laju kalau misalkan dari sebelah kiri gitu ya. Ini adalah laju pengurangan dari senyawa A dan B. Tapi kalau misalkan kita lihat dari kanan, nah kalau misalkan di kanan itu adalah laju pertambahan. Nah, gitu sih apa namanya laju pertambahan dan juga laju pengurangan. Intinya adalah seberapa banyak sih zat persatuan waktu gitu ya. Jadi nanti ini dibagi dengan waktu gitu ya, sama aja gitu dengan apa namanya dengan konsep-konsep lainnya yang berkaitan dengan kecepatan atau laju reaksi itu kan pasti dibagi dengan T kan karena dia pasti melibatkan waktu seperti itu. Sebentar ya, gue minum dulu. Oke. Jadi lanjut tadi, kalau misalkan yang di kanan itu adalah laju pertambahan senyawa ya. Jadi yang di kanan itu dia laju pertambahan senyawa. Jadi gini bacanya adalah kita punya senyawa A dan B gitu ya. Kita punya senyawa A dan B, kemudian dia berubah menjadi C plus D gitu. Ketika kita punya A tambah B, itu kan pasti kita pengen mendapatkan C tambah D kan. Nah, A tambah B ini dia pasti akan mengalami pengurangan. Kenapa? Karena si A dan B ini dia berangsur-angsur dia berubah menjadi plus D. Ya udah konsekuensinya adalah si A plus B itu dia kiri gitu ya. Di kiri lajunya itu adalah laju pengurangan gitu. Laju pengurangan senyawa A dan B. Sedangkan yang di kanan C plus D itu adalah laju pertambahan. Kenapa? Karena senyawanya itu dari nol sehingga akhirnya itu terbentuk gitu dari senyawa yang kompleks seperti itu. Maka lajunya itu dia positif. Maksudnya positifnya itu dan negatifnya itu cuma melambangkan simbol sih sebenarnya gitu untuk mengetahui mana sih yang dia itu lajunya berkurang ya nanti di kiri itu nanti dia dinyanyi sebagai reaktan seperti itu.
Sedangkan yang di kanan itu dia dinyatakan ini dinyatakan sebagai produk gitu, atau yang dikenal sebagai laju pengurangan reaktan. Dan jika misalnya itu dari kiri ya, kalau misalnya dari kiri kalian bacanya laju pengurangan reaktan, dan kanan itu laju penambahan produk seperti itu. Nah, ya udah kita langsung masuk aja ya ke soalnya ini, karena kita juga sekalian belajar untuk membuat persamaan reaksinya gitu. Sebenarnya simple, dan ini banyak banget keluarnya gitu. Karena ini selain simple dan juga relatif gampang juga. Jadi ini sabi banget sih kalau misalkan pas nanti Olimpiade itu banyakin yang kalau misalkan soal-soal kayak gini tuh pastiin dijawab gitu. Karena ini gampang seperti itu. Nah, reaksi antara gas NO gitu ya, NO ditambah dengan O2 ini akan menghasilkan gas NO2 gitu kan. NO2. Nah, kalian bikin reaksinya tuh kayak gini. Jadi, kita itu dalam reaksinya itu, kita itu nggak memandang ini. Ibaratkan ininya itu diabaikan aja. Bagian kanannya, bagian kanan itu nggak dianggap kayak gitu kalau misalkan dalam persamaan reaksi, tapi cuma meninjau bagian kirinya gitu. Kenapa? Karena kita itu ingin meninjau inisiasinya itu dari mana sih. Kita ingin meninjau proses awalannya itu dari mana sih, siapa yang menyebabkan NO2 itu dia bisa makanya kalian bikin gini. Jadi buka kurung seperti ini, kemudian senyawa NO itu ya, kemudian senyawa O2. Nah, ini jangan lupa ada pangkatnya gitu, pangkat X dan juga pangkat Y. Nah, ini kenapa X dan Y ini adalah order reaksi gitu. Reaksi. Nah, order reaksi itu menyatakan berapa cepatnya sih senyawa itu dalam bereaksi kayak gitu. Dan bagaimana sih kondisinya ketika dia bereaksi. Nah, di sini itu kan dia menghasilkan gas NO dengan reaksi dia akan menghasilkan gas NO2 merupakan reaksi orde kedua terhadap gas NO. Berarti NO2-nya itu adalah reaksi orde kedua terhadap gas NO gitu. Jadi NO-nya itu kita kuadratin kayak gitu. Simpelnya kayak gitu sih, tinggal dimasukin koefisiennya ini kuadrat gitu ya. Kemudian si O2 ya. Nah, O2-nya itu tadi gimana caranya? Si Y-nya itu adalah ini kan dia merupakan reaksi pertama kan, orde pertama terhadap gas O2. Jadi dia pas satu. Nah, apa sih yang terjadi misalkan kita VT gitu ya. Kita ini pada keadaan tertentu. T itu dia melambangkan keadaan tertentu gitu. Misalkan ini adalah V0-nya atau keadaan awal. Nah, di soal itu dinyatakan bahwa jika konsentrasi kedua reaktan dinaikkan 2 kali, maka peningkatan laju reaksinya itu sebesar berapa? Jadi ketika konsentrasi dari si ininya, si NO-nya maupun O2-nya itu ditingkatkan 2 kali, maka efeknya itu akan seperti apa sih terhadap kecepatannya gitu, terhadap kecepatan awal. Ya udah, kalian langsung masukin aja gitu ya. Jadi ini adalah 2 kalinya dari NO kan, karena di 2 kalinya gitu ya. Nah, ini kuadrat nih dikali dengan ini O2-nya juga jadi 2O2 gitu. Karena kan dia konsentrasinya dinaikkan sebanyak 2 kali. Jadi VT sama dengan 4 kali dari NO gitu ya. NO kemudian dikuadratkan gitu ya. Nah, sininya 2-nya itu keluar aja. Nah, ini adalah O2-nya gitu. Ketika dia itu dikeluarkan, ini kan kita udah ada template-nya ya. 2NO2 kuadrat ya kan, NO2 kuadrat tambah O2 yang pangkat 1 ini udah ada nih template-nya. Template-nya itu adalah si V0-nya kayak gitu. Nah, 4-nya ini kita langsung kalikan dengan si 2-nya aja gitu. Udah langsung aja sih masukin gitu ya, 8 dari NO kuadrat kemudian O2 gitu ya. O2 gitu. Nah,
Ya udah, nanti si apa namanya eh ini VT-nya itu berapa kalinya sih dari si V0-nya? VT-nya adalah 8 dikali dengan V0-nya itu sendiri adalah NO kuadrat O2 kan. Jadi kalikan dengan V0 kayak gitu. Jadi hasilnya adalah aduh, hasilnya adalah berapa nih? Aduh, kok ngomong. Iya ya. Hasilnya aduh, sorry sorry. Mana ya tadi? Aduh, ada. Oke, tadi. Oke. Nah, ini adalah berapa nih? Ya udah 8 kali dari V0 gitu. Jadi adalah nanti kalau misalnya yang kayak gini, ya udah langsung aja pilih 8 kalinya seperti itu. 8 kali kan coefficient di depannya aja gitu. Ini sebenarnya nggak sulit gitu, tapi memang soalnya itu suka menjebak-jebak gitu. Jadi harus ada ketelitian juga sih seperti itu. Nah, ini juga gampang juga. Ini terkait dengan perbandingan mol gitu. Kalau tadi kan dia apa namanya membuat persamaan reaksinya kan. Sedangkan kita itu harus apa namanya dari sini berapa sih kita harus menentukan laju hilangnya gas O2 gitu ya dalam ini gitu, dalam mol liter 4-1 detik 4-1. Oke, jadi kan tadi apa namanya yang disebut dengan laju atau V itu sama dengan konsentrasi kan, konsentrasi dibagi dengan si ininya konsentrasi dibagi dengan T-nya. T-nya itu dia di dalam detik. Sedangkan si ininya itu kan satuannya adalah mol 4-1 gitu kan. Karena kenapa? Karena dia itu molaritas tuh. Molaritas itu kan dia sama dengan N dibagi dengan V. Ya udah, itu adalah mol atau mol liter pangkat minus 1 kayak gitu. Jadi mol liter pangkat minus 1 per detiknya gitu ya, detiknya di bawah atau mol liter 4-1 detik 4-1 seperti itu. Jadi terbukti ya kenapa dia apa namanya satuannya seperti itu. Nah, laju pembentukan O3. Nah, O3 itu apa sih? Ozon gitu ya. Bedanya apa sama O2? Jelas beda kalau misalkan ozon itu dia senyawa penyusunnya itu memang O3 gitu. Jadi jumlah atomnya itu dia ada O3. Nah, jadi kalau misalkan yang di ini ya kita kan sering mendengar tuh mengenai lapisan ozon yang kian menipis kayak gitu karena akibat manusia. Nah, mengapa sih dia bisa terjadi seperti itu gitu ya kalau misalkan digambarkan gitu ya di dalam kehidupan nyata. Nah, jadi ini sedikit trivia aja ya. Jadi kita belajar santai-santai juga sekaligus dapat insight baru. Jadi O ini sama O ya. Jadi bentuknya itu kayak gini gitu. Bentuknya itu dia kayak gini kurang lebih. Jadi O-nya itu dia ada 3. Nah, jadi di luar angkasa itu di ini ya di bagian atmosfernya itu kan banyak banget ya terdapat ozon gitu ya. Kenapa sih ozon bisa bolong? Sebenarnya ozonnya itu bolong karena dia itu bentuknya itu bukan lagi O3 kayak gitu, bukan lagi O3, tapi bentuknya itu berubah menjadi O2Cl. Kenapa? Karena nanti salah satu atomnya itu bakal diganti atau disubstitusikan dengan atom Cl. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Misalkan kalau kalian menggunakan ini ya, menggunakan apa namanya itu CFC gitu kan. CFC itu kan ada fluoronya, ada senyawa F-nya, ada senyawa kloro ataupun senyawa si fluor gitu ya. Bisa juga dengan F gitu. Ya ada juga O2F seperti itu. Jadi ini kan bukan ozon lagi kan. Ozon itu adalah O3 gitu. Jadi senyawa-senyawa pendingin misalkan seperti AC itu kan dia mengeluarkan emisi seperti gas tersebut sehingga nanti kan gas itu kan dia sifatnya ringan ya. Jadi gas itu ya bakal naik ke permukaan atas bumi dong gitu. Karena dia itu sifatnya ringan gitu. Jadi dia bakal
bakal gimana ya? Bakal terkondensasi, bakal mengendap gitu ya di bagian awan kita. Kemudian ketika apa namanya terjadinya mendung ataupun ada geledek banyak gitu ya. Nah, itu bakal ini menyambar ozon-ozon yang ada di kita gitu. Jadi kalau misalkan mau dibandingkan gitu ya antara antara golongan periode ke 6A 6A dengan si 7A gitu ya. Ini misalnya ada 7A dengan 8A gitu. 7A dengan 8A. Nah, semakin dia itu geser ke kanan, maka senyawanya itu akan semakin stabil gitu. Tapi kalau misalkan dia itu ke kiri, makanya dia makin apa ya, makin ini gitu, makin nggak stabil gitu senyawanya. Nah, karena si oksigen itu dia terletak di golongan 6A, si Cl itu dan F itu dia berada di golongan 7A gitu. Nah, otomatis ya Cl dengan F itu dia lebih stabil gitu senyawanya dibandingkan dengan O. Makanya kenapa senyawa nih. Jadi ketika senyawa O itu dia apa namanya terkena petir gitu ya, senyawa ozonnya itu dia terkena petir. Nah, salah satunya nih copot nih, ininya copot apa namanya apa yang penggandengnya itu ya, jadi ikatannya itu copot gitu. Ketika dia copot, ada Cl yang ada di atmosfer masuk deh ke dalam salah satu atomnya gitu. Jadi dia akan membentuk suatu senyawa baru tadi, makanya ada O2Cl dan juga O2F. Makanya itu yang merupakan concern kenapa orang-orang zaman sekarang itu banyak yang dia itu pindah gitu ya, pindah atau hijrah ke AC-AC yang dia itu lebih ramah lingkungan dan sebagainya. Karena terhadap ozonnya itu sendiri dia itu punya dampak yang sangat besar gitu terhadap apa namanya terhadap kita gitu ya, karena kita bisa terkena ini, bisa terkena paparan matahari yang dia radiasinya itu belum disaring oleh si ozonnya ataupun terkena radikal bebas dan sebagai apa namanya dan segala macamnya gitu ya yang berbahaya, atau bahkan bisa sampai ada apa namanya timbulnya ini gitu ya, sel yang dia itu sel ganas gitu. Nah, jadi ada sel-sel yang nggak normal karena telah diracuni gitu, DNA-nya telah dirusak oleh si radiasi mataharinya. Nah, makanya itu kenapa ozon itu sangat penting gitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu mungkin trivianya gitu ya. Apa namanya ketika kita membicarakan tentang lapisan ozon gitu. Ya, semoga inilah memberikan insight kenapa sih kalau misalkan sekarang tuh orang pada berbondong hijrah ke AC yang dia itu lebih ramah lingkungan gitu, dan kenapa orang juga suka ngebicarain tentang ozon. Nah, itu kenapa sih? Oke, nah jadi di sini jadi kita itu tinggal membandingkan gitu antara koefisiennya gitu. Nah, jadi laju pembentukan O2, O3 itu adalah 2 kali 10 4 minus 7 ya kan. 2 kali 10 4 minus 7. Berapa sih laju hilangnya gas O2? Ya udah, karena dia itu gas CO2 dan dia itu di kanan, kalian tuh tinggal bandingkan aja 3 dibanding dengan koefisien dari O3-nya. Tadi kan yang diketahui adalah O3 ya. Jadi O2-nya ini kan yang ingin dicari ya. 3 dibanding dikalikan dengan 2 kali 10 pangkat minus 7 gitu. Jadi ini menggunakan perbandingan mol saja. Nah, hasilnya ada 3,0 dikali dengan 10 pangkat minus 7. Seperti itu. Seperti itu sih intinya. Nah, ini 3 kali 10 pangkat minus 7. Ini kan gampang banget ya. Jadi di dalam soal-soal olimpiade itu suka banyak gitu keluar soal-soal seperti ini gitu. Jadi apa namanya kalian harus ini gitu ya, di dalam soal tersebut harus sangat aware gitu ya. Jadi harus sangat gimana nih caranya biar kita bisa memahami apa namanya soal ini dengan baik seperti itu. Sebentar ya. Oke, ini jadi kita ada 3 soal nih. Jadi untuk pembahasan mengenai laju reaksi dan juga asam basa, mungkin lebih banyak ke situnya gitu ya. Jadi penerapan dari asam dan basanya itulah sendiri untuk mencari pH gitu, untuk mencari pH asam dan basa itu biasanya lebih sedikit, lebih penekanan itu kepada titrasi asam dan basa gitu. Untuk kedepannya, untuk hari Sabtu besok, itu gue bakal ngejelasin tentang gimana sih caranya mencari pH gitu ya, gimana caranya kita merumuskan pH, terus kita juga akan membahas tentang hidrolisis asam dan garam, kemudian juga kita akan membahas mengenai apa namanya satu lagi itu
apa ya, larutan penyangga atau buffer gitu. Itu dipelajari di kelas 11 dan nanti bakal nyambung banget nih sama topik-topik yang kita sedang bahas kali ini seperti itu. Oke. Jadi elektrokimia gitu ya. Ketika kita itu membahas mengenai elektrokimia, jadi intinya adalah kita itu memahami bagaimana sih senyawa itu bisa memiliki elektron gitu, bisa melepas dan dia itu menerima elektron gitu ya. Nah, kalau misalkan dia itu kaitannya dengan, kan ada kalau dalam elektrokimia atau redox lah ya, di kelas 10 itu namanya, di kelas 12 itu namanya tuh elektrokimia seperti itu. Nah, itu membahas mengenai reaksi reduksi dan juga oksidasi seperti itu. Nah, reduksi dan juga oksidasi. Nah, kalau misalnya dia itu senyawanya reduksi itu R gitu ya. Ini tuh dia mudah menangkap elektron, menangkap menangkap elektron gitu. Sedangkan kalau si apa namanya oksidasi, dia itu mudah melepasnya. Nah, karena dia itu mudah dalam melepas elektron, maka kalau misalnya kaitannya gitu ya dengan terhadap soal ini, nanti kita langsung ini aja apa namanya terkait dengan hal tersebut gitu ya. Nah, diberikan deret keaktifan beberapa logam nih. Jadi, kalau misalkan kita harus mengetahui dulu gimana sih apa namanya dalam menjelaskan. Jadi, kalau misalnya dalam elektrokimia itu kita mengenal adanya sel volta gitu ya. Jadi kita tuh mengenal adanya sel volta. Sel volta sih, deret volta. Jadi di dalam kimia itu sendiri, dan gimana sih apa namanya seberapa hebat sih senyawa-senyawa tertentu itu dia bisa teroksidasi dan juga bisa tereduksi gitu. Intinya untuk sekarang kalian tinggal apa namanya terima dulu kalau misalkan reduksi itu adalah menangkap elektron, sedangkan O itu adalah dia melepas elektron. Nah, di sini jadi ini kan diberikan deret keaktifan beberapa logam ya. Jadi kalau misalkan kita itu aduh kok hilang sih ini ya. Nah kan dia kalau misalnya ke atas itu dia makin mudah teroksidasi. Artinya apa? Artinya dia itu mudah melepas elektron seperti itu. Ketika dia itu mudah melepas elektron, maka dia itu semakin positif. Tapi kalau misalkan semakin banyak dia itu menerima elektron, maka dia itu senyawanya semakin negatif seperti itu. Nah, tadi kalau misalkan dia makin ke atas, dia makin mudah teroksidasi, maka sebaliknya pula dari atas ke bawah itu pasti mudah reduksi gitu dalam reduksi. Nah, pertanyaannya adalah apa nih? Ion yang dapat direduksi oleh Zn adalah apa? Nah, ion yang dapat direduksi artinya apa? Kalian itu nih, jadi kan si Zn-nya direduksi oleh Zn. Jadi kalau misalkan ada nih ya, misalkan ada X, ada Y nih. Jadi dua-duanya itu nggak boleh nih dia ngalamin R reduksi, Y-nya reduksi juga. Nah, itu nggak boleh. Ini nggak diperbolehkan gitu. Tapi yang diperbolehkan adalah salah satunya itu dia mengalami reaksi dan satunya lagi dia mengalami oksidasi. Nah, ini baru dibetulkan gitu. Nah, karena dia itu dapat direduksi gitu ya. Ingatnya gini, kalau misalkan dia dapat direduksi, itu kan dia sifatnya ini ya, pasif gitu ya. Ibarat lu itu, ingat aja kalau misalkan reduksi itu ibaratnya gini, lu itu dipukul sama orang kayak gitu. Misalnya apa gitu ya, apa sih penyebabnya gitu bisa bisa kejadian seperti itu gitu. Digambarkannya tuh mudahnya kalau misalkan dianalogikannya tuh dalam permasalahan ini gitu. Nah, dia itu direduksi oleh si Zn. Artinya apa? Nah, saat si Zn-nya ini mau mereduksi,
kan kita ganti-ganti aja ya susunan kalimatnya itu sebenarnya ion yang si Zn ini sebenarnya dia bisa mereduksi. Nah, kalau misalkan dia itu konsekuensinya dia adalah mereduksi, dia si mereduksi gitu ya, pasti si Zn itu dia mengalami oksidasi gitu. Dia itu pasti mengalami oksidasi gitu. Nah, seperti itu. Jadi ion yang dapat di apa namanya direduksi gitu ya. Karena si Zn yang dia mereduksi, maka ya udah mereduksi itu artinya mereduksi punya yang lain gitu ya, punya senyawa lainnya. Tapi buat dirinya sendiri dia itu akan mengalami oksidasi. Nah, yang dapat direduksi ya udah tadi kan kita udah tahu nih kalau misalkan dari atas ke bawah itu kan dia sifatnya akan semakin mudah reduksi gitu kan. Kita semakin mudah dalam mereduksi suatu senyawa seperti itu. Nah, karena dia itu apa namanya semakin mudah dalam mereduksi suatu senyawa gitu ya. Nah, ya udah deh. Nanti si ininya kita harus cari mana sih yang paling mudah tereduksi seperti itu. Jadi kan dari atas ke bawah itu kan makin mudah mengalami reduksi ya. Nah, ya udah pasti si Cr dengan si Fe. Kenapa? Karena dia mintanya dua. Kalau misalkan mintanya satu ya udah kalian pilih aja yang Fe seperti itu. Tapi kalau misalkan dia mintanya dua, ya udah dua terakhir aja nih yang paling gede itu sebanyak berapa sih gitu. Jadi si Fe2 plus gitu ya dengan si Cr3 plus gitu. Jadi jawabannya yang si C. Nah, nanti bakal dijelaskan dalam si deret voltanya ini gitu. Nah, nanti sebenarnya dihafal gitu ya di kelas 12 gitu. Tapi kalau misalkan gimana sih apa namanya caranya buat apa namanya menghafal ini? Jadi ini apa namanya kalian itu tinggal ngapalin ini sih sebenarnya Li misalnya lilin, K-nya kecil gitu ya. Terus BA-nya banyak, CA cahayanya. Terus kayak dibikin kalimat gitulah. Tetapi banyak sih nggak hanya kalimat yang seperti ini aja, tapi yang sesuka kalian kayak gimana, tetapi urutannya itu harus tetap sama gitu. Intinya semakin dia itu ke kanan gitu ya, semakin dia itu ke kanan, semakin mudah reduksi gitu. Reduksi. Tapi kalau misalkan dia itu semakin ke kiri, dia itu makin suka oksidasi. Nah, kayak gitu. Jadi kan dia makin ini ya, apa namanya, makin istilahnya tuh kalau reduksi itu gimana sih kalian itu biar lebih susah gitu ya dalam bereaksi gitu. Tapi kalau misalnya oksidasi, makanya kayak gini, misalnya dalam kehidupan sehari-hari, besi itu teroksidasi oleh ini nih, apa namanya, kenapa besi itu dia bisa berkarat. Nah, karatnya itu disebabkan karena besinya itu dia mengalami oksidasi. Oksidasi itu disebabkan oleh apa dalam peristiwa tersebut? Yakni si besinya itu dia bereaksi dengan uap air yang ada di udara kayak gitu. Jadi uap airnya ini dia itu ngambilin elektron-elektron yang ada di si besinya sehingga si besinya itu nanti jadi rapuh gitu. Jadi elektron itu ada peran tersendiri nih. Dia itu dalam membentuk kekuatan gitu ya suatu senyawa seperti itu. Ya, intinya seperti itu sih. Kalau deret volta intinya mah ya gue juga dulu apa namanya nggak ngafalin sih, cuman ngapalin kayak jembatan keledainya doang. Dan biasanya kalau di soal olimpiade itu nggak ditanya begini sih urutannya atau gimana nya, biasanya udah dikasih kayak tabel kayak tadi gitu, seperti itu. Intinya kayak gitu ya. Uh, Seperti itu. Oke, nah ini satu lagi. Oke, pembahasan nomor 10. Nah, ini juga nih. Jadi nanti apa namanya kalau misalkan apa namanya sel elektrokimia gitu ya, mempunyai diagram seperti ini gitu. Nanti ada yang namanya itu dikenal mengenai fungsi reduksi standar. Nanti mungkin ini kita bahas apa namanya di kesempatan besok gitu ya. Karena ini berkaitan dengan nanti ada katoda dan juga ada anoda nih yang bakal kompleks sedikit gitu. Tapi ini sumpah ini gampang banget ya dalam apa namanya menyelesaikan potensi standarnya. Jadi istilahnya nanti E-nya itu adalah E reduksi kurang dengan E oksidasi. Ini akan kita bahas besok ya. Ini dikurang dengan E oksidasi gitu.
Reduksinya di sini adalah, nah di sini kan potensial standar yang terukurnya adalah 0,35 kan. Ini aslinya adalah potensial totalnya seperti itu. Jadi di sini adalah 0,35 gitu ya. R-nya adalah potensi reduksi keluarnya, kalian tinggal masukin 1,36. Ya udah, oksidasinya tinggal dicari. Sebenarnya kayak gitu sih kalau misalkan dari rumus ininya, dari rumus apa namanya ininya gitu ya, dari rumus yang jadinya kayak gitu. Jadi oksidasinya sebenarnya kalian tinggal ngurangin ini aja sih seperti itu. Jadi hasilnya ya apa namanya berapa nih? Ini kurang ini jadi plus 1,01 ya. Jadi ya intinya besok gue bakal jelasin kenapa bisa seperti ini. Gimana sih kaitannya reduksi dan oksidasi itu dikaitkan dengan listrik. Ini seru sih. Listrik dan juga istilahnya gini, kita tuh punya senyawa kimia. Jadi senyawa kimia yang dia itu diubah menjadi listrik atau si listrik yang dia itu diubah menjadi apa namanya untuk menggerakkan senyawa kimia gitu. Senyawa kimia misalkan dalam apa namanya contohnya kayak gini, misalkan kimia itu menjadi listrik, kita punya baterai gitu ya, kita punya baterai. Gimana sih cara baterai itu caranya gimana biar dia itu bisa apa namanya konversi gitu ya dari kimia menuju listrik gitu. Terus juga ada listrik menuju kimia, misalkan apa? Misalkan dalam proses elektrolisis gitu. Elektrolisis misalkan ketika kalian itu pengen ngecat pagar. Nah, itu caranya gimana sih caranya biar catnya itu dia bisa bertahan di pagar yang lebih lama. Kemudian ketika mengecat rel kereta, kemudian ketika apa namanya memoles gitu ya. Biasanya kan besi-besi itu karena dia itu tadi sifatnya mudah dioksidasi ya. Jadi kalau misalkan dilihat dari deret voltanya itu sendiri, si besinya itu kan di sini ya, besinya tuh di sini. Nah, ini masih kaitan dengan rentang yang dia itu rendah gitu. Rentangnya itu rendah. Nah, ketika dia itu rentangnya itu rendah, makanya kenapa dia itu mudah bereaksi dengan si ininya, si uap air yang ada di sekitarnya. Jadi makanya dia gampang berkarat seperti itu. Buat si apa namanya, buat senyawa si besinya. Kayak gitu sih intinya. Nah, pokoknya kalau misalkan besi-besi yang dia itu kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu biasanya tuh dipoles gitu. Apa namanya? Dipoles dengan senyawa lain. Tujuannya apa? Tujuannya adalah uh, agar ini, jadi apa namanya? Agar si besinya itu dia tidak mudah berkarat seperti itu. Oke, apa namanya? Ada yang ingin ditanyakan gitu ya? Untuk besok mungkin itu kita bakal apa namanya membahas mengenai tadi yang konsep apa namanya potensial standar tadi, kemudian senyawa kimia apa namanya senyawa asam basa dalam mencari pH-nya, kemudian kita juga membahas mengenai ini sih mengenai larutan buffer tapi secara sederhananya gitu. Gue juga bakal sertain soalnya agar nanti apa namanya lebih gampang gitu ya dalam dalam penerapannya seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas mungkin? Nggak Ini ada udah kayak. ini udah gue record ya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas, nanti tinggal ditanyakan aja gitu lewat apa namanya ditanyakan sih. Nanti tinggal nonton aja gitu lewat apa namanya lewat YouTube-nya gitu. Kalau misalkan jam kuliah gue nanti padet gitu, biasanya gue bakal bikin yang asinkronus sih, karena juga ini kadang-kadang tuh suka nggak ketebak gitu napa jadwalnya, dan gue tuh juga lagi UTS kan sekarang, jadi kayak hektik juga gitu. Yang penting itu sih, alhamdulillahnya hari ini tuh libur, jadi kayak ada kompensasi lah buat apa namanya biar bisa kita itu tetap bisa apa namanya sinkronus gitu seperti biasa. Intinya di sini kalau misalkan ada yang kalian itu kurang paham, nanti kalian tanya aja gitu ya lewat PC gitu, lewat apa namanya langsung aja ke PC gua atau gimana gitu. Itu biar apa namanya biar ini gitu, biar kalian bisa mendapatkan konsep baru juga dan yang tadi itu
apa namanya ke depannya itu bakalan mudah seperti itu. Nanti gue juga bakal kasih ini kali ya set-set latihan soal gitu. Bukan latihan soal Olimpiade sih sebenarnya latihan soal sederhana yang nanti dalamnya itu udah ada pembahasannya. Jadi kalian kayak udah tinggal lihat coretannya aja gitu sambil di apa namanya dicari gitu ya di apa namanya ditelaah gitu. Kenapa sih bisa kayak gini? Tapi nanti insya Allah gue nulis pembahasannya juga apa namanya lebih rinci gitu. Jadi nggak ada miskom gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan nih atau gimana? Udah ya, berarti udah jelas nih ya. Kata Raka tadi udah jelas. Gimana nih? Yang lain ada yang ingin ditanyakan atau gimana? Udah deh, cukup. Saya udah, Oke, Kak. sip. Oke. Oke. Ya nih, enak nih. Apa namanya kalau misalkan jadi tuh ini banget sih dalam mempelajari kimia itu gampang gitu. Jadi mindset dari apa namanya ketika kalian nanti ketika mengerjakan soal baik itu soal apa namanya buat soal ujian di sekolah ataupun ujian-ujian yang dia sifatnya itu apa namanya formal gitu ya, non formal di luar sekolah gitu. Misalnya kayak olimpiade, kalian itu bisa lebih ini sih jangan menganggap apa namanya gimana ya apa namanya jadikan kimia itu sebagai tantangan gitu buat kalian karena nanti dari sini tuh beneran gitu mindset kalian tuh bisa ini bisa apa namanya bisa lebih berkembang kemudian dalam matematika kalian juga lebih oke nanti dan juga nanti penalaran dan tentunya itu kemampuan analisis kalian itu bertambah. Kenapa? Karena di kimia itu banyak banget gitu dalam apa namanya dalam pemecahan masalahnya seperti itu gitu. Ya mungkin seperti itu aja sih apa namanya untuk kesempatan kali ini gitu ya. Apa jadi terima kasih nih buat teman-teman yang udah mau daftar nih kita full tim nih hari ini. Alhamdulillah banget dan besok kita juga ini ya apa namanya ada pelatihan satu kali lagi gitu. Tapi kalau misalkan apa namanya tidak memungkinkan untuk ada pelatihan kayak gitu, nanti gue bakal bikin video asinkronus ya. Tapi gue usahakan bisa sih siang-siang habis gue UTS. Besok gue ada UTS gitu kan jam 9 sampai jam 12. Tapi oke lah jam 1 mah masih bisa gitu masih sabi buat apa namanya itu. Mudah-mudahan nggak ngantuk sih nanti pas ngajarin seperti itu. Ya kayak gitu. Sebentar ya. eh Sebentar gue apa namanya nyambut HP dulu. Oke, kalau misalkan apa namanya, kalau misalkan nggak ada yang nggak ada yang ingin apa namanya ditanyakan gitu ya. Kalau udah jelas semua, oke sampai sini aja mungkin kegiatan kita hari ini. Jadi selamat beraktivitas semuanya dan makasih banget udah apa namanya udah berpartisipasi hari ini gitu ya. Oke, apa namanya boleh live gitu. Kalian diizinkan live. Makasih ya, Kak. Sip, sip, sip. Ya, ya, Makasih, Kak. ya, sip, sip. Sama-sama.